Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bu Setia beserta teman-teman. Kali ini kami akan mempresentasikan mengenai chapter 10 dengan tema Leading Teams. Bisa di next. Berikutnya dijelaskan oleh teman saya. Adapun anggota kelompok kami yaitu Irna Yunita Anabel 2018 70181, Diki Muhammad Faiz 2018 70192, saya sendiri Asti Sastria 2018 70216, Bella Nurfitria dan NIM 2018 8023, Angga Parwandaru 2018 80218, Aprial Dano Arjuna Jaya 2018 70193. Next. Kita masuk ke agenda chapter 10. Yang pertama itu the value of teams. Lalu yang kedua the dilemma for team members. Yang ketiga leading a team to high performance. Dan yang terakhir team processes. Next. Lalu yang kelima what team members must contribute. Yang keenam leading a virtual team. Dan yang terakhir handling team conflict. Next. Kita masuk ke pembahasan yang pertama yang akan dibahas oleh teman saya. Next. Selanjutnya kita akan membahas the value of team. Tim bukanlah segalanya, namun segala hal yang dilakukan pada organisasi merupakan interdependen, yang artinya setiap anggota tim sangatlah berpengaruh pada kinerja anggota lainnya. Oleh karena itu, koordinasi, komunikasi, dan timbal balik antar anggota tim sangatlah dibutuhkan saat bekerja sama tim. Ketika mereka efektif, hasil yang memuaskan akan sama-sama dirasakan bersamaan dengan anggota lainnya. Next. Next. Selanjutnya ada what is team? Apa sih pengertian tim itu secara harfiah? Tim sendiri adalah unit yang terdiri dari 2 orang atau lebih yang berinteraksi dan mengkoordinasikan pekerjaan mereka untuk mencapai tujuan atau tujuan bersama yang menjadi komitmen mereka dan saling bertanggung jawab. Nah, orang-orang tersebut yang tidak berinteraksi secara teratur seperti mereka yang mengantri di kafetaria perusahaan atau naik bersama di dalam lift tidaklah disebut sebagai tim. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kita masuk ke bagian type of team, yaitu macam-macam tim. Yang pertama itu ada functional team. Tim hierarki vertikal tradisional di mana di dalamnya itu terdapat atasan dan bawahan yang dikomando secara formal. Yang kedua, cross-departmental team, yaitu tim lintas departemen yang biasanya dibentuk untuk tujuan atau proyek khusus. Tim jenis ini tuh biasanya akan bubar ketika proyek atau tujuannya sudah selesai. Yang ketiga, self-directed teams. Jadi tim sini tuh bekerja sama dan saling timbal balik satu sama lainnya demi mencapai tujuan. Next. Selanjutnya itu the dilemma for team members. Nah, ini merupakan dilema yang sering terjadi pada tim. Selanjutnya next. Dilema pada tim. Nah, jadi ini beberapa orang senang dengan bekerja bersama tim, tapi beberapa itu tidak. Nah, jadi kita harus membuang kehilangan independensi. Ketika kita bergabung pada sebuah tim, kesuksesan kita bergantung pada anggota lain. Selanjutnya, kita juga harus berhadapan dengan free rider, di mana free rider ini adalah seseorang yang sedikit berkontribusi pada tim, namun ikut menikmati hasil kerja keras anggota lain. Lalu selanjutnya, tim terkadang disfungsi, di mana tim tidak selalu berjalan secara mulus. Terkadang tim harus gagal yang mengakibatkan anggotanya harus menanggung risiko. Next. Lalu kita masuk ke leading a team to high performance.
yaitu langkah-langkah meningkatkan performa tim. Next. Jadi ini leading a team to high performance, beberapa langkah agar tim dapat bekerja dengan performa tinggi. Yaitu yang pertama itu tujuan yang jelas, di mana anggota tim harus mengetahui apa yang akan diharapkan dari mereka. Lalu yang kedua, peran dan kemampuan yang jelas, di mana tim yang efektif adalah tim yang bekerja sesuai dengan kemampuan masing-masing anggota. Lalu yang ketiga, menyederhanakan tim. Jadi semakin sederhana sebuah tim, maka akan semakin efektif tim tersebut bekerja. Lalu yang keempat, kebebasan berinovasi, di mana memberikan kebebasan kepada anggota tim bagaimana cara untuk mencapai tujuan. Lalu yang terakhir, selalu mensupport. Jadi pemimpin ini harus selalu mendukung dan mengajarkan anggotanya dalam bekerja. Next. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Selanjutnya ada 10.4 team processes. Next. Nah, yang pertama ada 10.4a yaitu how teams develop. Yang pertama ada forming, yaitu pembentukan, masa orientasi dan mendapatkan perkenalan. Nah, tahap perkembangan ini tuh masa orientasi dan mendapatkan berkenalan, anggota tim mencari tahu perilaku apa yang dapat diterima orang lain, menjelajahi kemungkinan persahabatan dan menentukan orientasi tugasnya. Lalu yang kedua itu ada storming atau penyerbuan. Selama tahap storming ini, kepribadian individu muncul lebih jelas. Orang menjadi lebih tegas dalam memperjelas peran mereka, seperti pemimpin yang bertugas sebagai pemimpin. Lalu yang ketiga ada norming atau normalisasi. Pada tahap norming ini, konflik telah teratasi dan muncul kesatuan dan harmonisasi dari tim tersebut. Nah, konsensusnya itu berkembang tentang siapa pemimpin tim dan peran anggotanya lebih jelas. Anggota tim juga mulai dapat memahami dan menerima perbedaan yang dapat diselesaikan, dan anggota mengembangkan rasa kekompakannya juga. Lalu yang keempat ada performing atau pertunjukan. Selama tahap pertunjukan ini, penekanan utamanya itu yaitu pencapaian tujuan utama tim. Anggota juga berkomitmen pada misi dan visi tim, sehingga mereka sering berinteraksi dan mengkoordinasi tindakan mereka sendiri, serta menangani perselisihan yang terjadi, serta produktif tata krama tersebut. Lalu yang selanjutnya ada adjourning, atau pada tahap adjourning ini terjadi pada komite dan tim yang memiliki keterbatasan tugas untuk dilakukan dan dapat dibubarkan sesudahnya. Selama tahap ini juga penekanan itu tuh ada kayak pada saat membungkus dan menurunkan. Kinerja tersebut tuh tidak lagi menjadi prioritas utama, dan pemimpin juga sering fokus pada kebutuhan sosial serta emosional pada anggota tim tersebut. Next. Lalu yang kedua ada 10.4b yaitu tim kohesif. Tim kohesif ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada determinant of cohesive, yang kedua ada consequence of cohesive. Nah, determinant of cohesive itu pemimpin dapat menggunakan beberapa karakteristik struktur tim dan konteks untuk mempengaruhi keterpaduannya. Yang pertama itu ada team interaction, atau ketika tim anggota memiliki berkontak fisik secara langsung terhadap anggota timnya. Mereka juga dapat mengenal satu sama lain, menganggap dirinya mereka sebagai unit, dan menjadi lebih berkomitmen untuk tim. Lalu yang kedua ada shared goals, yaitu konsep bersama sasaran. Ketika anggota timnya menyepakati tujuan dan arahnya yang sama, mereka juga akan lebih kohesif. Nah, tim yang paling kohesif ini adalah mereka yang merasa terlibat dalam sesuatu yang sangat relevan dan penting. Lalu yang terakhir ada personal attraction, yaitu ketertarikan pribadi terhadap tim. Artinya itu anggota memiliki sikap dan menghargai serta menikmati kebersamaan dalam timnya. Selanjutnya kalau yang consequence
of cohesive itu hasil dari kekompakan tim bisa jatuh ke dalam dua kategori. Yang pertama ada moral atau aturan umum. Nah, moral di sini itu lebih tinggi dalam tim yang kohesif karena peningkatan komunikasinya antar anggotanya, persahabatan tim iklim, serta pemeliharaan keanggotaannya lebih berkomitmen terhadap tim. Loyalitas dan partisipasi anggota dalam keputusan dan aktivitas tim. Lalu yang kedua ada performance atau pertunjukan. Nah, kekompakan di sini juga dapat menunjukkan dengan menurunkannya kinerja dalam beberapa kasus. Satu hal yang menjadi perhatiannya itu juga ada groupthink yang dapat mengacu pada kecenderungan orang-orang dalam kelompok yang kohesif untuk menekan pendapat yang bertentangan. Next. Lalu selanjutnya ada 10.4C Team Norms. Yang pertama ada first behaviors, yaitu di suatu perusahaan pemimpin tim memulai pertemuan pertamanya dengan mengangkat sebuah isu dan kemudian tim memimpin anggotanya sampai dia mendapat solusi yang diinginkan. Lalu yang kedua itu ada explicit statement, yaitu salah satu cara ampuh di mana seorang pemimpin dapat mempengaruhi normanya, yaitu dengan membuat pernyataan eksplisit tentang perilaku tim yang diinginkan tersebut. Next. Lalu yang selanjutnya ada 10.5, what team members must contribute. Next. Selanjutnya ada yang 10.5A, yaitu essential team kompetensi. Ada 5 kompetensi, yaitu yang pertama ada penetapan sasaran dan manajemen kinerja. Ini hal yang pertama dan terpenting, karena anggota timnya itu harus memiliki kemampuan untuk menetapkan dan melaksanakan tujuan tim tersebut yang spesifik dan menantang, serta cara untuk memantau dan mengevaluasi kinerja untuk mencapai tujuan tersebut. Lalu yang kedua ada perencanaan dan koordinasi. Perencanaan dan koordinasi itu sendiri untuk kemampuan merencanakan dan mengkoordinasikan hal yang terpenting pada efektivitas tim. Anggota juga harus berkoordinasi dan menyinkronkan aktivitas, informasi, serta sumber daya untuk mencapai tujuan. Lalu yang ketiga ada pemecahan masalah kolaboratif. Pemecahan masalah kolaboratif di sini, anggota tim itu harus mampu mengenali ketika suatu masalah membutuhkan partisipasi kelompoknya, dan kemudian secara tepat anggota tim dapat melibatkan diri sebagai alternatif dan merancang solusi. Lalu yang keempat ada komunikasi. Komunikasi di sini yaitu karyawan yang dapat mengerjakan pekerjaan individunya terkadang itu bisa bertahan dengan keterampilan tetapi memiliki komunikasi yang buruk. Tetapi ada juga roda kerja tim yang harus bergulir saja dengan berkomunikasi yang baik. Maka dari itu anggota harus mengungkapkan pikiran mereka, mengajukan pertanyaan, mencari dan memberikan umpan balik, serta membuat presentasi yang terampil. Dan yang terakhir ada resolusi konflik, yaitu tim juga harus perlu tahu cara efektif yang mengelola dan menyelesaikan perselisihan. Next. Next enggak? Selanjutnya ada 10.5B, yaitu team member roles. Peran spesialis tugas dikaitkan dengan perilaku yang membantu tim untuk mencapai tujuan. Di sini team member roles-nya itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada the task specialist, dan yang kedua itu ada the social emotional role. Nah, yang pertama itu the task specialist role itu dapat dikaitkan dengan perilaku yang membantu tim mencapai tujuan. Di sini ada orang yang bermain peran spesialis tugas sering menampilkan perilakunya sebagai yang pertama memulai ide, yaitu mengusulkan solusi baru untuk masalah timnya. Yang kedua memberikan pendapat, yaitu menawarkan pendapat tentang solusi tugas, memberikan umpan balik yang jujur.
tentang saran dari orang lain. Lalu yang ketiga ada mencari informasi, yaitu meminta fakta yang relevan dengan tugasnya. Lalu yang keempat ada meringkas, yaitu mengkaitkan berbagai ide yang sudah didapat dengan masalah yang dihadapi. Selanjutnya menyatukan ide-ide menjadi perspektif ringkasan. Dan yang terakhir ada memberikan energi, yaitu merangsang tim untuk tidak bertindak menurun. Lalu yang kedua ada the social emotional role, yaitu mencakup perilaku yang menjaga kesejahteraan dan memperkuat identitas sosial. Nah, orang-orang yang seperti ini tuh yang dapat mengadopsi sosial emosional dapat menampilkan perilaku sebagai berikut. Yang pertama, encourage atau mendorong. Encourage atau mendorong ini dapat menerima ide dari orang lain serta memuji dan mendorong orang lain untuk menarik kontribusi mereka. Lalu yang kedua, harmonis, yaitu harmonisasi. Rekonsiliasi konflik kelompok membantu pihak yang berselisih untuk mencapai kesepakatannya. Lalu yang ketiga ada reduce tension, yaitu mengurangi ketegangan. Yaitu di sini dengan cara menarik emosi saat kelompok atau tim sedang merasakan suasana tegang. Lalu yang keempat ada follow atau mengikuti, itu pergi bersama dengan tim, menyetujui ide anggota tim lainnya. Dan yang terakhir ada kompromi atau kompromi, yaitu akan mengubah pendapat sendiri untuk menjaga keharmonisasian tim. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya kita masuk ke leading a virtual team. Next. Nah, jadi menurut survei terbaru, hampir setengah dari semua organisasi yang disurvei menggunakan tim virtual dan sekitar 80% karyawan di perusahaan multinasional itu pernah menjadi bagian dari tim virtual. Nah, salah satu keuntungan utama dari tim virtual adalah kemampuan untuk dengan cepat mengumpulkan kelompok orang yang paling berbakat untuk menyelesaikan proyek yang kompleks, memecahkan masalah tertentu, atau memanfaatkan peluang strategis tertentu. Nah, jadi campuran beragam orang dapat memicu kreativitas dan inovasi. Nah, pada tingkat praktis, organisasi dapat menghemat waktu karyawan dan memotong biaya perjalanan ketika orang bertemu di ruang virtual daripada fisik. Next. Nah, selanjutnya, challenge of virtual teams. Nah, jadi agar sukses, pemimpin tim virtual ini dapat menguasai keterampilan berikut. Yang pertama itu select the right team members, di mana tim virtual yang efektif berusaha keras untuk mendapatkan campuran yang tepat dari orang-orang dalam tim. Nah, jadi anggota tim membutuhkan perpaduan yang tepat antara keterampilan teknis, interpersonal, dan komunikasi untuk bekerja secara efektif dalam lingkungan virtual. Nah, selain itu, para pemimpin menjelaskan kepada tim bahwa setiap anggota dipilih untuk berpartisipasi, sehingga memberikan dasar untuk mempercayai kemampuan dan komitmen orang lain. Nah, jadi memilih orang yang memiliki kepribadian terbuka, jujur, dan percaya diri juga merupakan nilai plus. Seperti jenis tim lainnya, tim virtual kecil cenderung lebih kohesif dan bekerja sama dengan lebih efektif. Nah, tapi keragaman pandangan dan pengalaman juga penting untuk keberhasilan tim virtual. Selanjutnya, start off right. Jadi para pemimpin memastikan orang-orang memiliki kesempatan untuk saling mengenal dan membangun hubungan saling percaya. Studi tim virtual menunjukkan bahwa pertemuan tatap muka awal adalah salah satu cara terbaik untuk membuat orang bersatu. Selanjutnya, use technology to build relationship. Jadi para pemimpin juga menerapkan teknologi untuk membangun hubungan. Contohnya kayak pemimpin mengadakan rapat tim menggunakan Skype. Nah, ini tuh untuk memungkinkan orang mengenal satu sama lain dan memperjelas peran dan tugas proyek. Selanjutnya, agree on ground rules. Nah, jadi pemimpin membuat peran, tanggung jawab, dan wewenang setiap orang jelas dari awal. Jadi semua anggota tim perlu secara eksplisit memahami tujuan tim dan individu, serta tenggat waktu, harapan untuk partisipasi dan kinerja. Next.
Selanjutnya, kita masuk ke handling team conflict. Nah, konflik ini mengacu pada interaksi antagonis di mana satu pihak mencoba untuk menghalangi niat atau tujuan pihak lain. Nah, tim biasanya memiliki tim konflik yang lebih rendah, serta lebih sering dikaitkan dengan tugas daripada dengan hubungan interpersonal. Selain itu, tim yang mencerminkan pola konflik yang sehat biasanya ditandai dengan tingkat kepercayaan dan rasa hormat yang tinggi. Nah, kita masuk ke bagian types of conflict-nya. Nah, jadi ada 2 tipe dasar konflik yang terjadi dalam tim. Itu ada task conflict dan relationship conflict. Nah, kalau task conflict ini mengacu pada ketidaksepakatan di antara orang-orang tentang tujuan yang ingin dicapai atau isi tugas yang harus dilakukan. Relationship conflict, kalau yang relationship conflict ini mengacu pada ketidakcocokan pribadi yang menciptakan tensi dan perasaan permusuhan pribadi di antara orang-orang. Next. Nah, selanjutnya balancing conflict cooperation. Nah, jadi tingkat sehat konflik ini membantu mencegah groupthink. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, di mana orang-orang begitu terikat pada tim yang kohesif, sehingga mereka enggan untuk mengungkapkan pendapat yang bertentangan. Namun, konflik yang terlalu kuat, yang terfokus pada masalah pribadi daripada masalah organisasi, atau yang enggak dikelola dengan tepat, dapat merusak produktivitas hubungan dan mengganggu pertukaran ide serta informasi yang sehat. Next. Selanjutnya, causes of conflict. Ya, jadi berbagai faktor itu dapat menyebabkan konflik. Salah satu penyebab utama konflik itu kompetensi atas sumber daya, kayak uang, informasi, atau persediaan. Nah, dengan cara yang sama, konflik juga sering terjadi hanya karena orang menggunakan sumber daya tersebut untuk mengejar tujuan yang berbeda. Perbedaan tujuan ini adalah hal yang wajar dalam organisasi. Misalnya, tujuan departemen penjualan untuk pengiriman cepat pada pesanan baru. Nah, ini mungkin bertentangan dengan tujuan departemen manufaktur untuk kualitas dan efisiensi yang tinggi. Next. Selanjutnya, styles to handle conflict. Nah, jadi bisa dilihat di tabelnya itu ada the dominating style atau my way. Nah, jadi ini mencerminkan ketegasan untuk mendapatkan cara sendiri dan harus digunakan ketika tindakan cepat dan tegas sangat penting pada isu-isu penting atau tindakan populer, seperti selama keadaan darurat atau pemotongan biaya mendesak. Lalu kita ke bagian the avoiding style atau no way. Jadi ini tidak mencerminkan ketegasan atau kerjasama. Sangat tepat ketika masalah sepele, ketika nggak ada peluang untuk menang, ketika penundaan untuk mengumpulkan lebih banyak informasi diperlukan, atau ketika gangguan akan jarang terjadi. Lalu selanjutnya, the compromising style atau halfway. Nah, ini tuh mencerminkan tingkat ketegasan dan kerjasama yang moderat. Nah, hal ini tepat ketika tujuan di kedua belah pihak sama pentingnya, atau ketika lawan memiliki kekuatan yang sama dan kedua belah pihak ingin membagi perbedaan, atau juga ketika orang perlu sampai pada solusi sementara. Nah, lalu kita lanjut ke the accommodating style atau your way. Nah, ini tuh mencerminkan tingkat kooperatif yang tinggi yang bekerja paling baik. Ketika orang menyadari bahwa mereka salah, juga ketika suatu masalah lebih penting bagi orang lain daripada diri sendiri, lalu ketika membangun penghargaan sosial untuk digunakan dalam diskusi selanjutnya, dan ketika menjaga keharmonisan itu sangat penting. Lalu selanjutnya, the collaborating style atau R-way. Nah, ini tuh mencerminkan tingkat ketegasan dan kerjasama yang tinggi. Next. Selanjutnya, negotiation. Jadi di sini ada ways to negotiate it, di mana pihak-pihak yang berkonflik dapat memulai negosiasi dari perspektif yang berbeda dan dengan maksud yang berbeda.
yang mencerminkan pendekatan integratif atau pendekatan distributif. Nah, jadi integrative negotiation ini tuh didasarkan pada asumsi win-win, di mana semua pihak ingin menghasilkan solusi kreatif yang dapat menguntungkan kedua belah pihak. Nah, lalu di sini juga kita ada rules for reaching a win-win solution, di mana mencapai solusi win-win ini melalui negosiasi interaktif didasarkan pada 4 strategi utama. Yang pertama, separate the people from the problem. Jadi ini untuk negosiasi integratif yang berhasil, orang-orang harus tetap fokus pada masalah dan sumber konflik daripada menyerang atau mencoba untuk mendiskreditkan satu sama lain. Selanjutnya, fokus on underlying interest, not current demands. Nah, jadi tuntutan adalah apa yang diinginkan setiap orang dari negosiasi, sedangkan kepentingan yang mendasari itu sebenarnya mewakili why atau mengapa di balik tuntutan. Selanjutnya, listen and ask question. Nah, jadi ini pemimpin dapat belajar lebih banyak tentang posisi lawan mereka, kendala pewaris, serta kebutuhan mereka dengan diam atau mengajukan pertanyaan. Lalu yang terakhir, insist that the result be based and objective standard. Nah, jadi setiap pihak dalam negosiasi memiliki kepentingannya sendiri dan secara alami ingin memaksimalkan hasilnya. Nah, negosiasi ini yang berhasil membutuhkan fokus pada kriteria objektif dan mempertahankan standar keadilan daripada menggunakan penilaian subjektif tentang solusi terbaik. Next. Selanjutnya, leadership essentials. Nah, jadi yang pertama itu banyak pemimpin memfasilitasi tim daripada mengelola bawahan langsung. Nah, jadi tim dapat menjadi efektif dalam menyediakan koordinasi dan berbagi informasi yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang saling bergantung. Seperti tim fungsional, biasanya merupakan bagian dari struktur organisasi tradisional. Lalu tim lintas departemen mencakup orang-orang dari area fungsional yang berbeda dan sering dibentuk untuk proyek-proyek yang penting. Lalu tim yang mengarahkan diri sendiri itu lebih dimasuki anggota daripada berpusat pada pemimpin dan diarahkan. Lalu selanjutnya tim menghadirkan dilema bagi banyak orang, di mana individu ini harus melepaskan kemandirian mereka dan terkadang berkorban demi kebaikan tim. Next. Selanjutnya, pemimpin tim memainkan peran besar dalam keberhasilan tim mencapai kinerja tinggi, di mana ada 5 hal yang diberikan pemimpin yang berkontribusi pada kinerja tinggi, yaitu menarik tujuan dan sasaran yang jelas, menarik dan keragaman keterampilan yang jelas, tim yang disederhanakan, otoritas keputusan atas bagaimana mencapai tujuan, serta dukungan dan pembinaan. Lalu tim melewati tahap pengembangan dan berubah seiring waktu. Memandu tim melalui tahapan ini merupakan bagian penting dari kepemimpinan tim. Nah, selain itu juga pemimpin mendorong kekompakan tim, membantu menetapkan norma produktif, dan membuat yakin orang-orang menyumbangkan keterampilan dan kompetensi mereka yang dibutuhkan agar tim ini tuh menjadi efektif. Lalu prinsip-prinsip ini tuh berlaku untuk tim virtual dan global juga. Nah, tapi menjadi pemimpin juga itu lebih menantang ketika orang-orang tersebar di geografis yang berbeda lokasi dan dapat dipisahkan oleh perbedaan bahasa dan budaya. Next. Selanjutnya, semua tim ini mengalami beberapa konflik karena sumber daya yang langka, konflik tujuan, atau juga perbedaan kekuasaan dan status. Lalu, salah satu jenis manajemen konflik adalah negosiasi, di mana pemimpin yang baik ini mencoba menggunakan integratif negosiasi yang didasarkan pada asumsi win-win, bukan distributif negosiasi, di mana masing-masing pihak berusaha untuk mendapatkan sebanyak mungkin biaya pihak lain. Selanjutnya, chapter 11 akan dibahas oleh rekan saya. Selanjutnya kita masuk ke chapter 11, Developing Leadership Diversity. Next. Selanjutnya ada agenda style. Yang pertama itu ada leading people who are like you. Yang kedua ada diversity today. Yang ketiga ada challenge minorities face.
Yang keempat, Best Woman Lead. Next. Yang kelima ada Global Diversity. Yang keenam ada Becoming an Inclusive Leader. Yang ketujuh ada Ways to Encourage the Advantage of Women and Minorities. Next. Selanjutnya di 11.1 itu Leading People Who Aren't Like You. Bagaimana seorang manajer Afrika Amerika Asia memimpin tenaga kerja kulit putih, atau manajer wanita memimpin tenaga kerja yang sebagian besar laki-laki. Bagaimana eksekutif puncak pria kulit putih berinteraksi secara efektif dan mendukung dengan rekan kerja minoritas dan wanita. Apa yang terjadi ketika seorang berusia 29 tahun dipromosikan ke posisi otoritas atas kelompok manajer menengah yang sebagian besar berusia 50 hingga 60 tahun. Manfaat keragaman adalah salah satu alasan wajah organisasi Amerika mulai berubah dengan perempuan dan minoritas perlahan-lahan pindah ke posisi kepemimpinan tingkat atas. Namun, masih banyak tantangan untuk menciptakan organisasi yang beragam dengan budaya inklusif, nilai-nilai budaya, dan sistem organisasi di banyak perusahaan tidak benar-benar mendukung dan menghargai keragaman. Next. Selanjutnya, di 11.2 itu ada Diversity Today. Tujuan para pemimpin saat ini adalah untuk menyadari bahwa setiap orang dapat membawa nilai dan kekuatan ke tempat kerja berdasarkan kombinasi karakter yang beragam. Organisasi menetapkan program keragaman tenaga kerja untuk mempromosikan perekrutan inklusi dan kemajuan karir karyawan yang beragam dan untuk memastikan bahwa perbedaan diterima dan dihormati di tempat kerja. Next. Selanjutnya ada definition of diversity. Keragaman tenaga kerja berarti tenaga kerja yang terdiri dari orang-orang dengan kualitas manusia yang berbeda atau yang termasuk dalam berbagai kelompok budaya. Dari perspektif individu, keragaman mengacu pada semua cara di mana orang berbeda, termasuk dimensi seperti usia, ras, status perkawinan, kemampuan fisik, tingkat pendapatan, dan gaya hidup. Bisa dilihat di tabel 11.1 itu ada mengilustrasikan perbedaan antara model tradisional dan model keragaman yang lebih inklusif. Dimensi keragaman yang ditunjukkan dalam model tradisional terutama mencerminkan perbedaan bawaan yang langsung dapat diamati seperti ras, jenis kelamin, usia, dan kemampuan fisik. Namun, model keragaman inklusif mencakup semua cara di mana orang berbeda, termasuk dimensi keragaman yang dapat diperoleh atau diubah sepanjang hidup seseorang. Next. Selanjutnya ada change attitude toward diversity. Sikap terhadap keragaman berkembang sebagian karena mereka harus sebagai pemimpin menanggapi perubahan signifikan dalam masyarakat kita, termasuk perubahan demografis, pergeseran nilai-nilai sosial, dan globalisasi. Lalu ada value of organizational diversity. Budaya memainkan peran penting dalam menentukan barang, hiburan, layanan sosial, dan produk rumah tangga yang digunakan orang, sehingga organisasi merekrut karyawan minoritas yang dapat memahami bagaimana beragam orang hidup dan apa yang mereka inginkan dan butuhkan. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu challenge minorities face atau tantangan dalam menghadapi minoritas. Menciptakan lingkungan yang inklusif di mana semua individu merasa dihormati, dihargai, dan mampu mengembangkan bakat unik mereka adalah sulit. Kebanyakan orang, termasuk para pemimpin, memiliki kecenderungan alami terhadap etnosentrisme yang mengacu pada keyakinan bahwa budaya dan subkultur sendiri secara inherent lebih unggul dibanding budaya lain. Masuk poin yang pertama yaitu prasangka, stereotip, dan diskriminasi. Salah satu masalah yang signifikan di banyak organisasi yaitu prasangka, yaitu perasaan atau opini yang merugikan yang terbentuk tanpa memperhatikan fakta.
Orang yang berprasangka cenderung memandang mereka yang berbeda sebagai kekurangan. Salah satu aspek prasangka adalah stereotip, di mana stereotip ini merupakan keyakinan atau citra yang kaku, berlebihan, irasional, dan biasanya negatif yang terkait dengan sekelompok orang tertentu. Ketika seseorang memimpin dan perusahaan bertindak dengan sikap merugikan terhadap orang-orang yang menjadi sasaran prasangka mereka, Next. Belum. Lalu yang kedua, the glass ceiling atau langit-langit kaca. Belum di next, maaf. Bias bawaan ini sebelumnya. Nah, ketika eksekutif memilih penerus atau seseorang untuk posisi teratas, mereka cenderung memilih seseorang yang mirip dengan mereka. Dan itu biasanya berarti sebagian besar laki-laki dan sebagian besar kulit putih. Perempuan dan minoritas dapat melihat ke atas melalui langit-langit, tetapi sikap yang berlaku adalah hambatan yang tidak terlihat untuk kemajuan mereka sendiri. Next. Berikutnya, ways women lead atau cara wanita memimpin. Studi menunjukkan bahwa organisasi dengan lebih banyak pemimpin perempuan memiliki hasil keuangan hingga 65% lebih tinggi daripada mereka yang tidak memiliki perwakilan perempuan. Ada semakin banyak bukti bahwa perusahaan di mana perempuan merupakan persentase signifikan dari anggota dewan dan manajemen senior berkinerja lebih baik daripada perusahaan yang hanya memiliki sedikit perempuan di posisi tingkat tertinggi. Selanjutnya poin yang pertama, woman as a leader atau wanita sebagai pemimpin. Menurut James Gabarino, seorang penulis dan profesor pembangunan manusia di Cornell University, menyebutkan bahwa perempuan lebih mampu memberikan dalam hal apa yang masyarakat modern butuhkan daripada orang yang memperhatikan, mematuhi aturan, menjadi kompeten secara verbal, dan berurusan dengan hubungan interpersonal di kantor. Pengamatannya didukung oleh fakta bahwa pemimpin wanita biasanya dinilai lebih tinggi oleh bawahan dalam keterampilan interpersonal serta faktor-faktor seperti perilaku, tugas, komunikasi, kemampuan untuk memotivasi orang lain, dan pencapaian tujuan. Lalu, tabel ini mengilustrasikan tingkat signifikansi dalam penilaian pemimpin wanita dibanding pemimpin pria dalam beberapa karakteristik yang penting untuk mengembangkan organisasi yang cepat, fleksibel, dan adaptif. Yang pertama, idealis influence. Berarti bahwa pengikut mengidentifikasi dan ingin meniru pemimpin. Pemimpin dipercaya dan dihormati, mempertahankan standar tinggi, dan dianggap memiliki kekuatan karena siapa dia daripada posisi apa yang dia pegang. Lalu, yang kedua itu inspirational motivation, berasal dari pemimpin yang menarik secara emosional dan simbolis keinginan karyawan untuk melakukan pekerjaan dengan baik dan membantu mencapai tujuan organisasi. Lalu, ada individual consideration, yang berarti bahwa setiap pengikut diperlakukan sebagai individu, tetapi semua diperlakukan secara adil. Lalu yang terakhir, intellectual stimulation, yang berarti bahwa mempertanyakan metode saat ini dan menantang karyawan untuk berpikir dengan cara yang baru. Lalu poin yang kedua, is a leader style gender driven, atau apakah gaya pemimpin didorong oleh gender? Beberapa peneliti telah meneliti pertanyaan apakah wanita memimpin secara berbeda dibanding pria. Meskipun mereka adalah generalisasi secara luas, penelitian ilmu sosial menunjukkan bahwa kualitas komunal yang dominan seperti kasih sayang dan kebaikan lebih terkait dengan wanita secara umum dan kualitas agen yang dominan. Perbedaan antara orientasi hubungan laki-laki dan perempuan ini terkadang digunakan untuk menunjukkan bahwa perempuan tidak dapat memimpin secara efektif karena mereka gagal menjalankan kekuasaan. Namun, sementara pemimpin laki-laki dapat mengasosiasikan kepemimpinan yang efektif dengan proses perintah dan kontrol dari atas ke bawah. Nilai-nilai ini menjadi semakin berharga bagi para pemimpin pria dan wanita. Next. Selanjutnya ada 11.5 global diversity atau keragaman global. Salah satu keragaman yang paling cepat meningkat adalah globalisasi, yang berarti bahwa
para pemimpin menghadapi masalah keragaman di tahap yang lebih luas daripada sebelumnya. Para pemimpin dapat mengatasi tantangan keragaman global dengan memahami lingkungan sosiokultural dan dengan mengembangkan proses kecerdasan budaya yang lebih tinggi untuk mengetahui bagaimana berperilaku dengan cepat. Poin yang pertama 11.5.A yaitu lingkungan sosial budaya atau the sociocultural environment. Perbedaan sosial dan budaya dapat memberikan lebih banyak potensi kesulitan dan konflik daripada sumber lainnya. Faktor budaya juga telah menciptakan masalah bagi para pemimpin di beberapa perusahaan Amerika Serikat yang mencoba mentransfer kebijakan dan praktik keragaman mereka di divisi Eropa. Poin yang kedua, sistem nilai sosial atau social value system. Penelitian yang dilakukan oleh Grit Hofstede pada karyawan IBM di 40 negara menemukan bahwa pola pikir dan nilai-nilai budaya pada isu-isu seperti individualisme versus kolektivitisme sangat mempengaruhi hubungan organisasi dan karyawan dan sangat bervariasi antar budaya. Tabel ini menunjukkan contoh bagaimana negara menilai pada 4 dimensi signifikan. Poin yang pertama yaitu power distance. Berarti bahwa jarak kekuasaan yang tinggi berarti orang menerima ketidaksetaraan dalam kekuasaan antara lembaga, organisasi, dan individu. Jarak kekuasaan yang rendah berarti orang mengharapkan kesetaraan dalam kekuasaan. Lalu poin yang kedua, uncertainty avoidance. Berarti bahwa penghindaran ketidakpastian yang tinggi berarti bahwa anggota masyarakat merasa tidak nyaman dengan ketidakpastian dan ambiguitas, dan dengan demikian mendukung keyakinan dan perilaku yang menjanjikan ketidakpastian dan kesesuaian. Lalu penghindaran ketidakpastian yang rendah berarti bahwa orang yang memiliki toleransi yang tinggi terhadap hal-hal yang tidak terstruktur, tidak jelas, dan tidak dapat diprediksi. Lalu poin yang ketiga, individualisme dan kolektivisme, yang berarti bahwa individualisme mencerminkan nilai untuk kerangka sosial yang merajut longgar, di mana individu diharapkan untuk menjaga diri mereka sendiri. Kolektivitisme adalah preferensi untuk kerangka sosial yang terjalin erat di mana orang saling menjaga dan organisasi melindungi kepentingan anggotanya. Lalu poin yang terakhir, masculinity and femininity, di mana maskulinitas mencerminkan preferensi untuk pencapaian, kepahlawanan, ketegasan, sentralitas kerja, dan kesuksesan materi, di mana feminitas itu mencerminkan nilai-nilai hubungan, kerjasama, pengambilan keputusan kelompok, dan kualitas hidup. Next. Selanjutnya poin ketiga yaitu mengembangkan kecerdasan budaya atau developing cultural intelligence. Meskipun pemahaman lingkungan sosiokultural dan perbedaan nilai sosial sangat penting, seseorang tidak dapat berharap untuk mengetahui segala sesuatu yang diperlukan untuk dipersiapkan untuk setiap situasi yang mungkin terjadi. Dengan demikian, dalam lingkungan multikultural, para pemimpin akan paling berhasil jika mereka fleksibel secara budaya dan mampu dengan mudah beradaptasi dengan situasi dan cara baru dalam melakukan sesuatu. Lalu, leadership implication atau implikasi kepemimpinan. Meskipun globalisasi bisnis tampaknya mengarah ke arah konvergensi nilai-nilai dan sikap manajerial, eksekutif di berbagai negara berbeda secara signifikan di berbagai bidang yang dapat menciptakan masalah bagi kepemimpinan. Untuk memimpin secara efektif dalam lingkungan global yang beragam, para pemimpin harus menyadari perbedaan budaya dan subkultur. Semua pemimpin perlu menyadari dampak yang mungkin dimiliki budaya dan mempertimbangkan nilai-nilai budaya dalam hubungan mereka dengan karyawan serta rekan kerja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, di sini ada 11.6 yaitu becoming an influencer leader, yaitu menjadi pemimpin yang inklusif. Nah,
pemimpin bervariasi dalam kepekaan dan keterbukaan mereka terhadap budaya, sikap, nilai, dan cara lain dalam melakukan sesuatu. Nah, tampilan 11.7 ini menunjukkan model 5 tahap kesadaran dan tindakan keragaman individu. Itu dari yang mulai low sampai yang high level. Nah, yang pertama itu stack 1, defense, yaitu berarti bahwa orang-orang di tahap 1 melihat perbedaan sebagai ancaman terhadap pandangan dunia mereka yang nyaman dan sering menggunakan stereotip negatif atau mengekspresikan sikap prasangka. Yang kedua yaitu step 2, minimizing differences. Berarti bahwa orang mencoba untuk meminimalkan perbedaan dan fokus pada persamaan di antara semua orang. Yang ketiga, step 3, yaitu berarti bahwa pemimpin baik pria ataupun wanita menerima perbedaan budaya dan mengakui validitas cara berpikir dan melakukan sesuatu yang lain. Selanjutnya, yang keempat, step 4, yaitu berarti bahwa mereka mampu berempati dengan orang-orang yang berbeda dari diri mereka sendiri dan dapat dengan nyaman berpindah dari satu perspektif budaya ke budaya lain. Yang terakhir, step 5, berarti bahwa orang mampu mengintegrasikan perbedaan dan beradaptasi baik secara kognitif dan perilaku. Nah, selanjutnya ada employee affinity group. Itu grup afinitas karyawan. Nah, di sini sebelumnya juga ada cara untuk mendorong kemajuan wanita dan minoritas. Kesadaran keragaman pribadi adalah langkah pertama untuk menciptakan budaya yang merangkul inklusi dan memungkinkan semua orang untuk mencapai melakukan yang terbaik. Para pemimpin telah mencoba berbagai pendekatan untuk mendorong dan budaya inklusif. Dua pilihan efektif untuk mendapatkan lebih banyak perwakilan minoritas di tingkat yang lebih tinggi adalah kelompok afinitas karyawan dan sponsor minoritas. Nah, di sini ada grup afinitas karyawan, yaitu kelompok afinitas karyawan didasarkan pada identitas sosial seperti jenis kelamin atau ras dan diorganisir untuk fokus pada perhatian karyawan kelompok tertentu. Kelompok afinitas karyawan membiarkan orang-orang dengan latar belakang yang sama berbagi pengalaman dan strategi sukses yang sama, memungkinkan mereka untuk memberikan kontribusi yang lebih besar bagi perusahaan, organisasi, dan memajukan karir mereka. Karakteristik penting dari kelompok afinitas yang efektif adalah bahwa mereka melibatkan pemimpin senior dalam acara kelompok dan bahwa mereka menemukan cara untuk secara langsung berkontribusi pada efektivitas organisasi. Ketika kelompok afinitas karyawan meningkatkan pandangan mereka dan dari memberikan dukungan pribadi ke memungkinkan orang untuk membawa nilai bagi bisnis itu, membantu topik organisasi maupun individu yang terlibat. Nah, di sini ada minority sponsorship, yaitu sponsor minoritas. Sponsor mengacu pada dukungan kuat dari eksklusif yang memiliki posisi kuat dan bersedia mempertaruhkan reputasinya untuk mempromosikan kemajuan individu ke tingkat organisasi yang lebih tinggi. Manfaat lain dari kelompok afinitas karyawan adalah bahwa orang sering mendapatkan sponsor melalui afiliasi mereka dengan kelompok. Mentor penting karena mereka menawarkan saran dan bimbingan, tetapi sponsor benar-benar mengadvokasi atas nama anak didik dan menghubungkan individu dengan yang penting orang dan tugas. Karena mereka mengambil risiko, sponsor mengharapkan yang luar biasa kinerja dan komitmen yang tak tergoyahkan. Sponsor memastikan anak didik mereka dipertimbangkan untuk proyek-proyek penting dan memiliki kesempatan untuk memajukan apa yang dapat mereka lakukan. Sekian dari presentasi kelompok kami.
Mohon maaf bila ada kesalahan sebelumnya. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Bu Setia dan terima kasih teman-teman. Selamat malam.